dimanapun kita, kapanpun kita. Sekarang ini kita akan masuk dalam ibadah hari Minggu ini, teman-teman. Yuk sama-sama kita siapin hati kita fokuskan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur karena dalam setiap apapun keadaannya, kita bisa berkata bahwa Yesus adalah Tuhan yang sungguh baik.
kami boleh ada saat ini Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan, dan sungguh indah untuk setiap kami Tuhan. Mari teman-teman kita nyanyikan lagu ini bersama. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom, salam sejahtera teman-teman remaja. Pada saat sore hari ini saya akan menyampaikan satu ayat dari firman Tuhan, dan kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat buat kita semua yang menyaksikan dan mendengarkan tayangan ini. Saya akan bacakan dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata seperti ini. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Teman-teman, sama-sama kita sudah tahu bahwa saat-saat ini adalah masa-masa yang kurang baik, kalau boleh saya katakan, saat-saat yang sedang sulit. Dan ya, hari ini saya sempat baca berita bahwa Cirebon juga akan diberlakukan PSBB, ya, akan diberlakukan PSBB, dan kita perlu mendukung program pemerintah supaya Cirebon ini jadi sehat dan tidak ada yang sakit. Dan kita berdoa terus supaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita sekalian. Nah, saya akan bacakan sekali lagi ayat yang tadi. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Teman-teman, kita melihat yang menulis kitab ini atau yang menulis pasal ini adalah Daud. Kalau teman-teman baca dalam ayat yang pertama dikatakan dari Daud. Dan Daud menganalogikan atau mengumpamakan orang muda dengan singa muda. Muda bisa berarti usia yang masih muda. Bisa juga berarti belum pengalaman. Nah, yang luar biasanya adalah Daud membandingkan dalam ayat ini, dalam ayat 11 ini, yang luar biasanya Daud membandingkan dan mengaitkan orang yang masih berusia muda, belum berpengalaman dengan orang yang mencari Tuhan. Daud mengatakan orang muda, orang yang belum berpengalaman, bisa kelaparan, bisa mengalami sesuatu kehidupan yang tidak beruntung, bahkan tidak jarang juga mengalami kegagalan. Tetapi Daud melanjutkan ayat 11 ini, katakan tetapi orang yang mencari Tuhan. Ya, tetapi orang yang mencari Tuhan artinya siapa saja, muda,
atau sudah dewasa secara usia, secara pengalaman, tetapi orang yang mencari Tuhan, mereka akan mengalami kehidupan yang baik. Mereka akan mengalami kehidupan yang baik, kehidupan yang beruntung, kehidupan yang terberkati. Nah, saya akan bacakan dalam ayat yang ke-13, di situ dikatakan begini, ayat yang ke-13. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Ayat ini mengatakan bahwa semua orang ingin memiliki kehidupan yang baik. Saya percaya kita semua tentu ingin mengalami kehidupan yang baik. Hidup yang baik artinya hidup yang bahagia, hidup yang gembira, hidup yang senang, hidup yang indah, sejahtera, beruntung, dan teman-teman bisa mengartikan hidup yang baik ini dengan arti-arti yang lain yang teman-teman ketahui. Nah, ada 3 paling tidak sore ini saya ingin sampaikan, 3 syarat memiliki kehidupan yang baik seperti yang dituliskan oleh Daud dalam Mazmur 34 ini. Yang pertama dalam ayat yang ke-14, di situ dikatakan seperti ini. Ayat yang ke-14, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yang pertama yang saya sampaikan kepada teman-teman semua, di situ dikatakan jagalah lidah, jagalah bibir dari kejahatan dan kebohongan. Ayat ini mengatakan orang muda diminta untuk menjaga mulutnya. Ya, seperti kita ketahui ada kadang-kadang karena jiwanya masih muda, emosinya belum terkendali, kadang-kadang mulut ini bisa lepas kontrol. Nah, orang muda diminta untuk menjaga mulutnya, menjaga perkataannya, jika ingin memiliki kehidupan yang baik. Nah, mulut yang tidak baik, perkataan yang tidak baik akan membawa kehidupan manusia pada ketidakbaikan juga. Di dalam Amsal pasal 18 ayat 21, Salomo dia berkata seperti ini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya ulangi sekali lagi, Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kita melihat di sini Salomo menasihati bahwa kita harus berhati-hati terhadap lidah kita atau perkataan kita. Karena semakin sering kita mengatakan hal-hal yang tidak baik, ya, kita tidak menjaga mulut kita, perkataan kita, maka apa yang kita katakan, apa yang kita sering ucapkan, apa yang sering kita ungkapkan melalui mulut ini, akan kita terima sendiri sebagai akibatnya. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan, Daud, ya, dia berkata jaga lidah kita, jaga bibir kita dari kejahatan, dari penipuan, dari kebohongan. Nah, Daud berdoa dalam Mazmur 141. Ya, dalam Mazmur 141 ayat yang ketiga, Daud berdoa seperti ini. Awasilah mulutku, ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Saya ulangi sekali lagi. Mazmur 141 ayat yang ketiga. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ini Daud berdoa seperti ini. Daud menyadari bahwa mulut kadang-kadang sukar untuk dikontrol. Itu sebabnya dia berdoa sama Tuhan supaya Tuhan menolong dia, ya, untuk bisa memanage kata-kata, memanage perkataan sehingga tidak sembarang saja berkata-kata, tapi menghasilkan kata-kata yang baik sehingga akan menghasilkan hal-hal yang baik juga. Mulailah menjaga ucapanmu demi suatu kehidupan yang baik. Yang kedua, yang saya mau sampaikan kepada teman-teman remaja, dalam ayat yang ke-15 dari Mazmur 34 ini. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Yang kedua,
Daud berkata, kalau kita ingin memiliki hidup yang baik, maka jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Daud meminta supaya semua orang muda, supaya orang-orang muda menjauhi kejahatan, kemudian melakukan yang baik. Jangan sampai ada anak-anak muda, khususnya untuk anak-anak muda di GBI Kalvari, anak-anak remaja di GBI Kalvari, melakukan hal-hal yang gak baik, melakukan hal-hal yang jahat. Amsal 11 ayat 19 berkata seperti ini. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Jadi kita melihat di sini, kejahatan akan membawa manusia pada kehancuran dan kebinasaan. Sekali-kali saya katakan sekali lagi, jangan dekat-dekat kejahatan. Jangan melakukan hal-hal yang jahat. Lakukanlah hal-hal yang baik. Sangat banyak orang yang sudah terjerumus dalam kehancuran dan kebinasaan akibat kejahatan. Gereja kita punya pelayanan ya di lembaga pemasyarakatan. Ada banyak yang usianya masih muda. Mereka terjerumus dalam kejahatan dan masa depan mereka ya tidak jelas. Tapi kita berdoa supaya Tuhan menolong kita untuk kita sejak masih muda menjauhi hal-hal yang jahat tetapi melakukan yang baik. Yang terakhir, yang ketiga yang saya mau sampaikan. Dalam ayat yang ke-15 masih, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Yang ketiga yang saya sampaikan adalah cari dan usahakan perdamaian. Hati yang baik, ya, hati yang baik akan selalu mencari dan berusaha berdamai dengan semua orang. Anak-anak muda, anak-anak remaja, jaga hatimu untuk selalu baik. Ya, jaga hatimu untuk selalu baik. Usahakanlah untuk berdamai dengan semua orang. Jangan cari musuh. Ya. Jangan cari musuh. Dari muda jangan cari musuh. Nanti susah hidupmu. Ya. Kalau engkau ingin melihat hal-hal yang baik dalam hidupmu, cari yang baik. Cari dan usahakan berdamai dengan semua orang. Ayat yang berikutnya, Amsal 16 ayat 7 dikatakan, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Kalau kita punya hati yang baik, kalau kita punya hati yang selalu berusaha untuk berdamai dengan semua orang, sesulit apapun musuh kita, Tuhan pasti akan kasih jalan untuk kita bisa berdamai dengan semua orang. Jadi saya mau katakan, kalau teman-teman remaja ingin mengalami hidup yang baik, dan saya berdoa supaya kita semua mengalami hidup yang baik, ya, mengalami hidup yang baik. Maka mulailah dengan cari dan usahakan perdamaian. Berdamai dengan semua orang, jangan dikit-dikit cari musuh, dikit-dikit cari musuh. Senangnya bertengkar dengan teman-temannya, dengan orang. Ya, di rumah, dengan orang di sekolah, dengan ya macam-macam tempat, dengan tempat pergaulan, kita harus berdamai dengan semua orang. Sekali lagi saya mau katakan, kehidupan yang baik jangan tunggu nanti kalau sudah tua. Jalani mulai dari sekarang, jalani mulai dari masa remajamu, masa mudamu, dan janji Tuhan berkata, singa muda boleh kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Tuhan memberkati. Saudaraku yang kasih dalam Kristus Tuhan, saat ini kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus secara online. Saya berharap kepada saudara bisa mempersiapkan diri, dan saudara juga mempersiapkan roti atau sejenisnya, dan juga anggur atau sejenisnya, minuman teh, dan yang paling utama adalah makna daripada sakramen perjamuan kudus ini. Mari sakramen perjamuan kudus ini kita akan dilayani oleh Ibu Gembala Jemaat kita. Mari kita bangkit berdiri. Di dalam perjamuan kudus yang utama bukan roti dan anggur, tetapi kita mengingat kembali akan karya keselamatan
Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib, menebus dosa kita di atas kayu salib. Mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kita lebih tinggi dari kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, kata Paulus, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sekarang kita ucapkan dengan iman kita, saya percaya inilah tubuh Yesus. Saya percaya inilah tubuh Yesus Yang dihancurkan karena dosa-dosa saya. yang dihancurkan karena dosa-dosa saya. Saya percaya karena bilur-bilur Yesus. Saya percaya karena bilur-bilur Yesus Segala penyakit saya telah disembuhkan. segala penyakit saya telah disembuhkan. Apakah saudara percaya kalau ini adalah tubuh Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan, saudaraku. Amin. Kita mengangkat cawan anggur yang ada di tangan kita lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya ini adalah darah Yesus? Amin. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami boleh dipertemukan kembali dalam ibadah online RBI Kalvari. Karena kebaikan-Mu tentunya Tuhan Yesus yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih buat sabda-Mu yang Kau sudah nyatakan melalui hamba-Mu Pendeta Muda Agustiawan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus ada kuasa-Mu, ada kebaikan-Mu yang selalu Kau nyatakan Tuhan Yesus. Kami mau menjalani hidup ini dengan semaksimal mungkin, hidup ini dengan baik Tuhan Yesus. Bukan hidup yang tidak patut di hadapan Engkau Tuhan Yesus, tapi kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu, hidup seturut dengan kebaikan yang sudah kami terima dan kami kembalikan untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa buat jemaat RBI dimanapun mereka berada, kiranya kesehatan yang dari Engkau, perlindungan yang dari Engkau turun atas setiap jemaat RBI dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Yang dalam sakit penyakit, yang dalam susah Tuhan Yesus Engkau menolong Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan hamba-Mu berdoa kiranya kekuatan yang baru turun atas setiap jemaat RBI Kalvari dimanapun mereka berada, dan juga siapapun yang menyaksikan ibadah online hari ini, berkat yang sama tercurah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami mau angkat tangan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang akan turun tangan memberkati kami. Diberkatilah hidup-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah tubuh-Mu, diberkatilah jasmani-Mu, rohani-Mu makin meningkat. Diberkatilah Engkau supaya Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami percaya hari ini berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus akan menaungi kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya dan diberkati pada hari ini katakan amin. Hormat kemuliaan hanya bagi Yesus Raja. Pujian, hormat, keagungan kekal selamanya. Amin.
Sunday semuanya. God bless you. Bye.